Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana Ramadana wa awsalana ilaihi wa an'ama alaina bisiyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang insyaallah yang hadir semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan Ketua DKM beserta para jajaran pengurusnya. Kita doakan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah malam keberapa, Bu? Bu, Pak, malam keberapa? Malam? Nanti lebaran kurang berapa hari lagi? Masih 27 lagi. Masih lama, tenang ya. Yang penting masih semangat. Semangat, masih semangat. Semangatnya harus sama. Malam ini malam 10/2 sampai malam terakhir Ramadan. Semangatnya harus sama. Targetnya jangan ada puasa yang bolong. Karena puasa yang kita lakukan di siang hari itu akan menghapus dosa-dosa kita di siang hari. Yang kedua, targetnya salat qiyam Ramadan, salat sunnat taraweh jangan ada yang bolong. Karena orang yang bisa melakukan qiyam Ramadan, dia akan menghapus dosa-dosanya di malam hari. Jadi tidak bisa orang itu puasa Ramadan tidak sholat sunnat taraweh. Tidak bisa orang sholat sunnat taraweh tidak apa? Puasa. Jadi satu paket dua-duanya. Puasa menghapus dosa siang hari. Dan sholat taraweh menghapus dosa malam hari. Jadi full. Kalau kita dipanggil oleh Allah, ajal kita di malam hari, dosa kita dihapus dengan sebab kita qiyam lail. Kalau Allah panggil kita di siang hari Ramadan karena dalam keadaan berpuasa, maka dosa kita habis dihapus oleh Allah. Karena itu semangat terus ya sampai akhir Ramadan.
Karena satu-satunya puasa yang Allah wajibkan hanya bulan Ramadan. Dan satu-satunya salat sunat yang ada di bulan Ramadan hanya tarawih. Nggak pernah kita temukan di bulan lain. Belum tentu Ramadan tahun depan kita ada. Nih warga Masjid At-Taqwa tahun lalu masih sholat di sini. Tahun ini sudah ada di alam kubur. Ada nggak yang itu? Ya kan? Bisa jadi tahun ini kita yang di sini, tapi tahun depan kita sudah pindah alam. Bisa jadi nggak? Bisa. Karena itu sekali ketemu dengan Ramadan, target kita maksimal. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu. Ya, insya Allah mudah-mudahan para bapak dan ibu sekalian. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya membahas tema yang diberikan oleh DKM ya. Saya mau tanya, pengen nggak deket sama Nabi? Pengen nggak deket sama Nabi? Kalau orang pengen deket sama Nabi, amalannya jangan pernah tinggalkan menyebut namanya, yaitu dengan bersolawat. Orang yang sering bersolawat, maka dijamin oleh Nabi, akrabahum minni manzilatan. Orang itu akan dekat denganku pada hari kiamat kelak. Maka setiap hari jangan pernah kita tinggalkan kita tidak bersolawat. Malam ini biar kita sama-sama dekat dengan Nabi. Mari kita solawat terlebih dahulu. Sallallahu ala, semangat. Sallallahu, terus sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang sering bersolawat kepada Nabi dapat 3 keutamaan. Yang pertama, nurun lakum fil qabri. Orang yang sering bersalawat akan Allah sinari kuburannya, akan Allah kasih cahaya. Ini kita semua akan mati nggak? Kita akan mati nggak? Kalau kita mati, tempat yang pertama kali kita tempati apa? Kuburan. Kalau kuburan kita pengen terang, kuburan kita biar bercahaya, kuncinya sering-sering bersolawat. Keuntungan yang kedua, nurun ala sirat. Orang yang sering bersolawat, dia akan diberikan cahaya ketika dia jembat di atas sirat. Surga itu melewati sirat. Ini saya yakin semuanya nih, 1.000.000% semuanya pengen masuk surga. Pengen nggak? Pengennya pengen aja apa pengen banget?
Kunci biar kita masuk ke dalam surga, dan ketika kita melewati sirat itu cepat, seperti cepatnya kilat. Maka kuncinya sering-sering apa? Bersolawat. Yang ketiga, nurun fil jannah. Orang yang sering bersolawat, dia akan diberikan cahaya ketika dia masuk ke dalam surga. Karena surga itu semua impian kita. Kita semua pengen masuk surga. Dan kita pengen orang-orang yang dirindukan surga. Bapak Ibu tahu nggak? Surga itu bonus. Jadi bukan tujuan utama kita. Surga itu bonus. Kalau orang pengen dikasih bonus oleh Allah, maka lakukan pekerjaan yang baik. Lakukan amal soleh. Pasti dia akan mendapatkan apa? Surga. Dan ketika orang masuk surga, maka dia perlu bawa tiket. Sama seperti kita pengen masuk ke dalam sebuah acara yang besar. Kalau kita nggak bawa tiket, kita nggak akan bisa masuk ke ruangan itu. Karena itu kita harus siapkan tiket itu. Apa tiket ke surga itu? Hanya satu, takwa. Dan di bulan Ramadan, takwa sebagai tujuan akhir kita melakukan ibadah puasa. Maka disebut oleh Allah, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, ada kalimat la'alla. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, la'alla itu artinya satu kata yang penuh dengan harapan, tapi juga penuh dengan kekhawatiran. Orang berharap besar, tapi dia punya titik kekhawatiran. Dan hanya bisa dengan la'alla itu kesungguhan. Jadi orang yang ingin meraih takwa, harapannya besar, tapi punya kekhawatiran. Kira-kira saya dapat takwa enggak ya? Kira-kira, itu kan kekhawatiran tuh. Maka tidak semua orang yang menjalankan Ramadan itu meraih tiket takwa itu. Insya Allah, kalau warga Dewan apa nih, warga DKM At-Taqwa ini insya Allah tiketnya udah di tangan semua. Ya, karena itu kalau pengen dapat tiket, satu malam pun jangan ada yang apa? Bolong. Satu hari pun puasa jangan sampai ada yang bolong. Biar kita dapat tiket. Insya Allah. Nah, para Bapak Ibu sekalian, kenapa saya dikasih tema tentang umroh di bulan Ramadan? Ya, salah satu amalan yang spektakuler di bulan Ramadan itu adalah melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan. Karena kata Nabi apa? Fa idza kana Ramadan, kalau datang Ramadan kepada kamu, fa'tamiri, maka berumrohlah kamu. Jadi kalau udah ketemu Ramadan, kata Nabi, suruh apa? Umroh. Kenapa suruh umroh oleh Nabi? Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Karena sesungguhnya orang yang bisa melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Spektakuler. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini saya tanya nih Bapak Ibu semua. Nabi haji berapa kali? Nabi haji berapa kali? Nabi haji berapa kali? Jawab yang yakin. Ya, Nabi haji berapa kali? Satu kali dalam seumur hidup. Iya. Kalau Nabi haji berulang kali, kita nggak mampu ngikutin. Yang satu aja juga berat ya. Jadi Nabi
haji 1 kali. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Nabi haji dulu baru umroh, apa Nabi umroh dulu baru haji? Hah? Jadi Nabi itu sebelum haji 4 kali melaksanakan ibadah umroh. Umroh pertama tahun 6 Hijriah. Nabi berangkat dari Madinah, masuk ke kota Mekahnya melalui jalur Hudaybiyah. Ini anak-anak jangan bercanda. Jadi saya berantem nih suara saya sama anak-anak. Ya, yang berisik ya, tong. Ya. Jadi Nabi itu umroh pertama kali tahun 6 Hijriah. Dari Madinah masuk jalurnya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ke kota Mekah 23 kilo lagi. Tetapi Nabi ketika sampai di Hudaybiyah beserta rombongan dari Madinah nggak boleh masuk kota Mekah. Nabi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dilarang masuk kota Mekah. Sehingga Nabi harus berdiam diri di Hudaybiyah beberapa hari. Sehingga akhirnya negosiasi keluarlah perjanjian Hudaybiyah. Batal tahun itu Nabi umroh. Pulang lagi Nabi kemana? Ke Madinah. Gak bisa masuk kota Mekah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu dengar ada orang gagal pergi umroh, hal biasa. Kalau kita dengar ada orang gagal berangkat haji, hal biasa. Kita yang rasanya masih jauh sama Allah ya. Nabi orang yang sangat dekat, kekasihnya Allah, utusan Allah, tapi Nabi dikasih pelajaran sama Allah. Kamu tetap manusia biasa. Haji dan umrah murni undangan Allah. Jadi kalau saat itu belum diundang, nggak bisa datang. Maka Nabi pulang lagi tahun 6 Hijriah. Tahun depan, tahun 7 Hijriah, Nabi balik lagi melaksanakan ibadah umroh. Umroh yang kedua, tapi umrohnya umroh qadha. Kenapa? Karena tahun lalu gagal pergi haji. Tong, diam tong. Siapa yang bercanda itu? Ya. Umrah yang ketiga itu tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Tapi Nabi datangnya dari Ji'ronah. Jadi kalau Hudaybiyah di sebelah barat dari kota Mekah, kalau Ji'ronah sebelah timur dari kota Mekah. Tahun 8 Hijriah. Nah, umrah yang keempat dibarengi dengan haji Nabi tahun 10 Hijriah. Jadi tahun 9-nya kosong. Tahun 10 Hijriah Nabi haji. Sebanyak 120.000 orang yang ikut haji bersama Nabi. Ketika Nabi mau berangkat haji dari Madinah, ketemulah ada ibu-ibu. Ada seorang wanita yang namanya Ummu Makil. Seorang perempuan menghampiri Nabi dan Nabi bertanya sama perempuan itu, "Wahai Ummu Makil, mengapa atau apa yang menyebabkan, apa halangan kamu sehingga kamu tidak ikut haji bersama kami tahun 10 Hijriah?" Kata si perempuan itu memakil, "Ya Rasulullah, saya punya 2 ekor onta. 1 ekor onta dipakai suami dan anak saya pergi haji bersama Anda. 1 ekor onta lagi untuk mengairi ladang kami. Jadi kalau kami dua-duanya pergi haji, suami istri pergi haji naik 2 onta, kemudian ini siapa yang memberikan air di ladang kami? Itulah sebabnya ya Rasulullah,
saya, kata Ummu Makil, tidak bisa ikut haji bersamamu. Akhirnya apa kata Nabi? Fa idza ja Ramadan, kalau nanti kamu ketemu Ramadan, fa'tamiri, pergilah kamu umrah. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Karena kalau kamu nanti pergi umrah Ramadan, itu pahalanya sama dengan kamu haji bersama saya. Itulah kenapa akhirnya orang berbondong-bondong pergi umrah di bulan Ramadan. Karena itu Bapak Ibu, di bulan ini semua doa kita nggak ada yang Allah tolak. Angkat tangan, terutama ketika qiyam Ramadan atau qiyamul lail 3:30 atau jam 3, angkat tangan, ya Allah, tahun ini saya Ramadan di sini, nggak apa-apa ya Allah. Tapi Allah, panggillah saya, mampukanlah saya tahun depan saya bisa melakukan umrah di bulan Ramadan. Ya, sebagai rangkaian apa? Rangkaian ibadah Ramadan. Nabi pesan begitu Bapak Ibu sekalian, karena Nabi pulang haji 3 bulan pulang haji, berarti kan Zulhijjah haji ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi tutup mata selamanya. Jadi Nabi udah nggak ketemu lagi tuh haji tahun depan. Nabi udah nggak ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ya, maka itulah saya bilang tadi, ketika kita sekarang dikasih kesempatan oleh Allah ketemu dengan Ramadan, maka maksimalkan ibadah kita. Ya, biar kita semua megang tiket apa? Golden ticket, bisa masuk surga. Nanti kan bareng-bareng, Masya Allah. Ternyata ini warga At-Taqwa ada semua di dalam surga. Ya, ini kira-kira kalau sudah 20 hari ke belakang, maju apa mundur? Itu yang saya bilang, semangatnya harus sama, ya kan? Jadi besok kalau lagi kendor, belum tentu Ramadan tahun depan saya ada. Ini barusan lagi sholat Isya, di grup taklim saya itu di Wafiz Alamin Center, ada info belakang rumah saya jam 6 tadi udah dipanggil oleh Allah. Masya Allah Pak, ya. Untung bukan kita ya. Coba kalau kita baru 2 hari kita ketemu Ramadan, ya. Karena itu selalu diisi. Maka kata Nabi, ragima anfu, rugi besar, celaka besar orang yang sudah ketemu Ramadan, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Ya, maka amalannya 1, sering bersolawat. 2, jangan tinggal doa innaka, apa tuh? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca tuh, itu doa dari Nabi buat istrinya Aisyah. Jadi kalau bulan Ramadan, perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuun karim, ya Allah, engkau itu adalah maha pemaaf. Jadi apapun dosa kita, sebanyak apapun kita punya dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa minta maaf lagi, enggak. Tahun depan Ramadan datang enggak? Datang. Tapi kita belum tentu. Jadi amalan pertama, jangan tinggal sholawat. Amalan kedua, banyak-banyak doa itu. Amalan ketiga apa? Banyak istighfar. Wabil khusus istighfar ini dibaca ketika sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Dan ketika kamu sahur, banyak-banyaklah beristighfar.
Karena orang yang istighfarnya di saat sahur, ya, di saat sahur, maka dia memperoleh banyak keuntungan. Di antaranya, kalau kita punya kesalahan besar dan kecil, pasti Allah akan ampun. Ya. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kan doa Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus dicaplok ikan, masuk dalam perut ikan. Gambarannya apa? Gelap, dalam perut gelap, pengap, sempit, ya, dingin pastinya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya gelap, nyari rezeki ke sono gelap, nyari ke sini rezeki gelap, hidupnya sempit, semuanya sempit, rasanya sempit hidup ini. Ya, dililit utang, begitu banyaknya masalah yang kita hadapi, jangan pernah lelah untuk baca ini ketika sahur. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu lagi, doanya Nabi Musa alaihissalam. Inni zalamtu nafsi faghfirli. Inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya saya yang berdosa. Saya yang telah berbuat dosa. Faghfirli, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Kenapa Nabi Musa baca doa itu, Bapak Ibu sekalian? Tahu nggak? Nabi Musa itu punya kesalahan besar di hadapan Allah. Pernah membunuh orang. Jadi ada orang ditabok sama Nabi Musa, langsung mati di tempat. Ya, maka akhirnya Nabi Musa berdoa, inni zalamtu nafsi faghfirli. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada di antara kita pernah bunuh orang, pernah berzina, pernah berdusta, pernah nyakitin orang tua, pernah nyakitin mertua, pernah nyakitin orang lain, faghfirli ya Allah, inni zalamtu nafsi. Saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Artinya sebesar apapun dosa kita, jangan pernah takut untuk kita minta taubat kita kepada Allah. Karena patokannya belum tentu Ramadan yang akan datang kita bertemu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan ya. Jangan lupa selipkan di antara doa-doa Bapak Ibu di bulan Ramadan, biar bisa berkunjung sholat di Masjidil Haram, biar bisa bertemu Nabi, berziarah ke makam Nabi, bisa menyampaikan salam kita kepada Rasulullah. Selipkan doa di bulan Ramadan ini. Ya, mau haji kek, mau umroh kek, ya Allah, berikan saya kesempatan bisa sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat. Bisa sholat di Masjidin Nabawi, bisa bertemu Nabi yang pahalanya 1000 kali lipat. Nah, di bulan Ramadan ini angkat tangan, kita berdoa. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, walaupun ketemunya sama saya setahun sekali, mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Ya, silaturahminya tahunan, nggak apa-apa. Yang penting tiap tahun ada, umurnya panjang, sehat, bisa ketemu warga At-Taqwa di sini. Begitupun Bapak Ibu yang di sini, tahun depan masih bisa tatap muka. Ya, kalau mau pulang kampung duluan nggak apa-apa, saya doain. Ya, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi saya lupa baca Fatihah. Insya Allah sekarang saya sudah punya KBH sendiri. Nama KBH-nya Wafiz Al-Amin Center. Kalau disingkat KBEHU WAC. Jadi Bapak Ibu yang suka main TikTok, di TikTok tinggal buka aja KBIHU WAC. Tahun ini alhamdulillah sudah angkatan kedua memberangkatkan jamaah haji reguler. Kalau Bapak Ibu sudah punya porsi pengen gabung tahun depan 2027, silakan merapat. Nanti diantar Pak Haji Untung bisa. Atau buka di TikTok KBWAC juga bisa. Atau kalau pengen mau daftar haji segera. Karena sekarang Presiden Prabowo itu diratakan semua seluruh Indonesia. Masa antrinya 26 tahun. Ya. Mau daftar di mana kek, pokoknya sama antriannya 26 tahun. Dan tahun ini Kabupaten Bekasi mendapatkan kuota terbanyak 3.500. Cuma tahun ini terbangnya dari Kertajati. Ya tahun ini, tahun depan insya Allah balik lagi ke Bekasi, ke Soekarno-Hatta ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau daftar haji, daftar umroh, bisa cicil, bisa nabung. Kalau dicicil sebulannya 600.000, bayarnya di Indomaret di Alfa, tidak perlu lagi ke rumah saya. Syaratnya gampang, KTP sama kakak, surat nikah. Ya, umur 12 tahun udah bisa didaftarkan. Silakan, karena mendaftar aja. Kalau udah daftar mau nyampe, alhamdulillah. Nggak nyampe mati tengah jalan, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.